Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Pak Jiono, hadir di tengah-tengah kita guru saya Kiai Haji Muhammad Nasir, para ketua DKM, Pak RW, Bu RW, Pak RT, Bu RT, para bapak dan ibu yang Allah hormati. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Tamu mulia, bulan mulia, sesuatu yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilah." Seandainya orang-orang ngerti, tahu apa yang Allah curahkan di bulan Ramadan dari anugerah dan keberkahan, pasti mereka akan berharap satu tahun itu semuanya Ramadan. Kalau ngerti, kalau tahu. Tapi ternyata kita ini nggak ngerti. Buktinya ketika sudah masuk bulan Ramadan pengen cepat-cepat rayaan, berarti orang ngerti ya. Insyaallah banyak anugerah dan keberkahan yang Allah curahkan di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dan salat tarawih, puasa Ramadan dan salat tarawih, salatnya bukan karena serabi, bukan karena snack, bukan karena janda tetangga. Salatnya iman dan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-imanu huwa tasdiqu bi wa'dillah. Yang dimaksud iman adalah membenarkan akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtisabu, maknanya ihtisab adalah al-ikhlasu lillah, ibadah ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang, bukan karena ya. Puasanya, tarawihnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dari sebagian ahli ilmu, hukiya an ba'di ahli ilm, annahu qala, dia bercerita, kana indana rajulun ismuhu Muhammad, kita punya
teman, tetangga, saudara namanya Muhammad. Kana la yusalli illa qat'a. Tapi si Muhammad ini sholatnya jarang-jarang. Wong namanya Muhammad ya sholatnya jarang. Kalau jarang sholat itu namanya blacky. Insyaallah sholatnya jarang. Ya memang kadang-kadang nama itu nggak pas. Nama itu doa. Makanya yang bagus kalau kasih nama, karena nama doa. Cuman kadang-kadang nggak pas. Namanya syukur ngeresulabah. Namanya sabar ngamukan. Namanya untung buka toko rugi terus. Namanya urip uangnya wis mati. Uangnya selamati bahan-bahan. Insyaallah. Nah, ini namanya Muhammad jemblegedut. Insyaallah. Fa iza dakhala syahrul Ramadan, tapi ketika datang bulan Ramadan, Muhammad ini zayyana nafsahu bithiyabil fakhirah wattib. Dia ganti, dia hiasi dirinya dengan baju yang terbaik dan pakai wewangian. Jadi kalau bulan Ramadan masuk, bajunya yang terbaik, pakai minyak wangi. Untuk apa itu? Menghormati bulan Ramadan. Wa yasumu wa yusalli, dia puasa, dia salat. Wa yaqdi ma fatahu, dan dia qada salat yang tertinggal. Ini salatnya jarang-jarang dihitungi. Ayo berapa jumlah qadanya? Qadoi kabeh. Insyaallah bayari kabeh. Fakultu lahu fi dzalika, maka aku tanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Dia jawab, hadza syahrut taubati war rahmati wal barakah. Ente kok kalau Ramadan eling, hari di luar Ramadan kumat. Kenapa hari Ramadan eling? Wah, ini mah bulan beda. Hadza syahrut taubati war rahmati wal barakah. Ini bulan adalah bulan taubat, bulan rahmat, bulan penuh keberkahan. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi, mudah-mudahan Allah mengampuniku sebab anugerah yang Allah curahkan di bulan ini, maka aku hormati bulan ini, yakni bulan Ramadan. Famata, enggak lama mati. Enggak lama mati. Dan kita juga enggak lama nanti mati. Biasa yang kalau ngaji ngobrol dewek ngantuk puluhan biasa mati ya. Gilirannya duluan. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Fara'aitu fil manam, maka ulama yang menceritakan kisah ini, beliau mengatakan, aku tidur dan aku melihat si Muhammad itu. Fakultu, aku tanyakan, fakultu, aku bertanya lahu kepadanya, ma fa'alallahu bik, mimpi ketemu orang mati bisa ngobrol, takon, arane sakti, hari kula karo sampean durung sakti. Nah, kenapa ngimpi ketemu orang mati, kitanya diem aja, beliaunya diem aja. Nah, belum sakti, ngaku keturunan Angling Dharma. Masya Allah. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan kepadamu, ente diapain sama Allah? Dijawab, ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah mengampuni aku karena aku menghormati bulan Ramadan. Maka ayo dari sekarang kita berdoa, ya Allah, kami mohon panjang umur, dan kami niat, ya Allah, kami sudah niatkan dalam hati, kalau kami bertemu bulan Ramadan, kami berniat, kami berazam untuk menghormati bulan Ramadan. Caranya dengan taubat, jauhi maksiat, meningkatkan amal ibadah, amal soleh. Diniati Pak dari sekarang ya. Niati menghormati bulan
ibu-ibu sing biasa ngerasani diniati, ya Allah bulan Ramadan nanti akan aku hormati dengan cara aku tinggalkan ghibah, aku tinggalkan namimah, aku tinggalkan ngomongi orang dan seterusnya. Ra'a majusiyun ibnahu yaqulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Ada orang Majusi penyembah api, Pak. Orang nyembah api lihat anak laki-lakinya makan siang-siang di bulan Ramadan di depan orang Islam. Jadi ada penyembah api, anaknya makan siang hari di bulan Ramadan depan umat Islam, fadorobahu, ditempeleng anaknya, tempeleng, sambil mengatakan limalah hafizta hurmatal muslimina fi Ramadan. Kenapa engkau tidak menghormati umat Islam di bulan Ramadan? Ini bulan Ramadan, nak. Kamu kalau makan jangan sembarangan, hormati umat Islam. Pak, kita kan Majusi, kita kan penyembah api, bukan Muslim, tetap harus hormati. Nah ini ada orang Majusi menghormati umat Islam, nggak makan sembarangan di depan umat Islam. Ini wong Islamnya dewek je, tidak bisa menghormati umat Islam sendiri. Maka kadang-kadang nggodai orang puasa. Ini bahasanya enak loh. Nggak ada ini kalau malam, ini adanya siang. Nah terus keluarin jurus naga api. Masya Allah, goda orang puasa. Ya, hormati. Orang puasa nggak perlu minta penghormatan, tapi orang yang nggak puasa harus ngerti bagaimana menghormati orang yang berpuasa. Ini ada orang Majusi nempeleng anaknya karena makan di depan orang Islam di bulan Ramadan. Famata fi dzalikal usbu, habis nempeleng nggak lama kemudian mati. Fara'ahu alimul baladi fin naum wa huwa fil jannah. Orang alim di negeri itu bermimpi ngelihat orang Majusinya kok di surga, kaget. Ditanya, alas takunta Majusiyan, kamu kan Majusi, kok bisa sih masuk surga? Kok bisa kamu dalam kenikmatan? Dijawab, bala, ya saya memang Majusi penyembah api. Walakin lamma hadarat wafati akramani Allah bil Islam lihtirami syahr Ramadan. Tapi ketika aku hendak wafat, Allah memuliakanku dengan aku masuk Islam karena aku menghormati bulan Ramadan. Orang Majusi menghormati bulan Ramadan, dapat hidayah, masuk Islam, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau orang Majusi saja menghormati bulan Ramadan bisa jadi sebab dia masuk surga, apalagi yang menghormati wong Islam. Ya. Dan hati-hati orang yang nggak mau menghormati bulan Ramadan. Kenapa? Annahu yu'ta bisyab bin yaumal qiyamah baqiyan wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Nanti pada hari kiamat ada seorang pemuda nangis-nangis, dipukuli malaikat, diseret, dilempar ke api neraka. Ditanyakan, maka nazambuhu, itu kasihan sekali itu, udah nangis-nangis, dipukuli, diseret-seret, dilempar ke neraka. Maka nazambuhu, dosanya apa sih? Salahnya apa sih? Maka dikatakan, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan wa asallahu ta'ala fihi. Ini orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, nggak mau menghormati bulan Ramadan, malah maksiat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan togel terus jalan, ngomongi orang terus jalan, nipu orang terus jalan, judi online terus jalan, ya, iri dengki ke orang terus jalan.
adu domba terus jalan, ya, jelek-jelekin orang terus jalan. Ini suka maksiat ini. Masya Allah, suka maksiat di bulan Ramadan. Fayuqalu, maka dikatakan suqallahu wa bu'da. Ini orang yang dimurkai oleh Allah dan jauh dari rahmatnya Allah, yakni orang yang tidak mau menghormati bulan Ramadan. Maka ayo Pak, berazam dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan semua panjang umur, sehat afiat. Nah, kadang-kadang ada sehari lagi pengen Ramadan, is dead. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang wafat di bulan Ramadan, ya bagus ya. Di saat Allah mencurahkan ampunan, keberkahan, rahmat, dia wafat menghadap Allah. Syaratnya aja bunuh diri, tapi pengen mati di bulan yang baik, minum baygon banyak. Oh, jangan ngawur nih ya, insyaallah. Dan jangan sampai ada di antara kita yang di bulan Ramadan masih STMJ. Apa STMJ? Salat terus, maksiat jalan. Salat Jumat hadir nyolong sendale. Masyaallah. Makan. Ada ini keratonnya ketularan derajat. Jumatan mangkat pakai sendal swallow, krewet di sana sebodol. Balik-balik karpil masih anyar. Terus ngomongnya alhamdulillah ya, lumayan kan gue lebaran. Nyolong ya alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Dan jangan sampai ada di antara kita yang batal puasa tanpa uzur. Ini dalam hadis Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Huzaimah wal Baihaqi. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah dikatakan begini, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang batal puasa Ramadan min ghairi rukhsatin, tanpa rukhsah, tanpa uzur, tanpa keringanan, rahhasallahu lahu wala maradin, bukan karena keringanan yang Allah berikan seperti safar ya, musafir bepergian. Nah, wala maradin, bukan juga karena sakit. Lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu, maka tidak bisa diqadha walaupun dengan puasa 1 tahun penuh. Dosanya tidak bisa ditebus dengan puasa 1 tahun penuh. Hati-hati Pak. Jadi orang batal puasa bukan karena sebab perjalanan, bukan karena sakit, karena di rumah banyak makanan enak-enak, nggak usah puasa lagi. Batal dosa. Dosanya itu Pak nggak bisa ditebus dengan puasa 1 tahun penuh. Dosanya itu tidak akan bisa hilang atau tidak akan bisa diimbangi dengan pahala puasa 1 tahun penuh. Maknanya dosa membatalkan 1 hari puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, oleh agama, itu jika dosanya ditaruh di satu timbangan, kemudian diganti dengan puasa 1 tahun penuh, pahalanya ditaruh di neraca timbangan yang lain, maka dosa membatalkan dosa membatalkan puasa 1 hari tanpa uzur itu dosanya lebih berat daripada pahala puasa 1 tahun. Maka hati-hati, jangan sampai ada di antara kita yang batal puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama. Bagaimana keadaan orang-orang terdahulu dalam menghadapi Ramadan?
kana salafu yastaqbiluna ramadhana bi anwa'it ta'ati wal ibadat. Orang-orang soleh terdahulu mereka ketika datang Ramadan mereka menyiapkan aneka ragam ketaatan dan ibadah. Ditulis targetnya. Target bulan Ramadan ini, 1, saya nggak boleh bolong puasa Ramadan tanpa uzur. 2, tarawehnya nggak boleh kayak kendang, hanya awalnya saja atau awal dan akhir. Taraweh awalnya baik sampai meluber-luber, DKM bingung, wah ini masjid harus kita perluas. Nggak usah diperluas, cuma 3 hari. Sananya maju lagi. Ya, banyak kemajuan. Ini 3, menghatamkan Quran. Nah, itu ditulis sih Pak. Ada target-target yang dicanangkan, insyaallah. Nah, ini penting. 1, menghadapi bulan Ramadan ada target Pak. Apa targetnya? Silakan. Ya, baca Quran hatam seterusnya. Jangan awalnya doang. Baca Quran 3 hari pertama sejus 3 juz. Hari keempat mulai malesan, nanti aja gampang akhir-akhiran. Akhir-akhiran nanti ngatamin Qurannya. Pas 2 hari lagi pengen hari raya ngebut ya langsung kan. Ngap akhirnya baru 5 juz udah frustasi. Wah, sus nggak bisa hatam ini. Anak beli sing mohon. Menek maju bu, ini ngarep. Oh contoh, insyaallah. Jangan begitu. Ya. Tarawih usahakan jangan sampai bolong. Jangan sampai bolong. Kalau bisa 20 rakaat, nggak bisa 8 rakaat. Jika bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk. Boleh sholat tarawih duduk, nisful ajri, daripada alasan capek nggak tarawih. Mending duduk, tapi kalau duduk jangan di depan, belakang. Nanti kalau di depan itu lumpuh sejak kapan itu? Dikira lumpuh. Ya Allah. Ya. Jadi boleh sambil duduk sholat sunnah itu, nisful ajr, pahalanya setengah. Capek baru pulang kerja, nggak bisa jamaah di masjid, jamaah di rumah. Nggak bisa jamaah sholat tarawih sendiri. Ya. Ini nggak hafal suratnya, boleh lihat. Tapi ini panjang-panjang lama, ganti Fawathihus Suwar. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Rakaat kedua waladhdallin amin Nun. Boleh daripada beli tarawih. Nah, tarawihnya umah nggak apa-apa. Ya, umah dewe aja umah. Ngomong orang itu. Masya Allah. Jadi harus ada target Pak. Ayo semua dari kita targetnya apa? Ini termasuk ulama-ulama terdahulu. Kalau pengen Ramadan dikumpulkan anak-anaknya. Ayo nak, kamu targetnya apa bulan Ramadan? Targetnya apa? Khatam Qurannya berapa kali? 2 kali, 3 kali. Insyaallah. Ulama-ulama terdahulu sangat perhatian terhadap Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu 2 kali khatam Quran tiap harinya di bulan Ramadan, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Insyaallah. Kalau kita hatam tapi keroyokan. Hatam tapi keroyokan. Kalau sendiri megap-megap. Ya Allah. Kata ulama-ulama terdahulu, ya, di pondok pesantren Babakan, dulu saya nyantri di Kiai Haji Muhammad Qasim Mukawi di Gintung Ranjeng. Beliau menirukan daun gurunya, baca Quran itu nggak perlu banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 juz sebelum sholat, 1 juz setelah sholat. Jadi 1 waktu 2 juz, berarti 5 waktu 10 juz sehari, 10 juz 3 hari hatam, nggak usah banyak-banyak kata beliau.
Masya Allah. Lalu kita ini entah gimana hubungan kita dengan Quran. Masya Allah. Kalau buka Quran baru setengah halaman pusing. Kalau buka HP 2 jam setengah kruget beli. Masya Allah. Kalau baca Quran 2 jam setengah itu kan. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Ayo kita persiapkan target-target kita di bulan Ramadan. Satu, target ibadah. Puasanya jangan sampai bolong, tarawihnya jangan sampai absen, ya, Qur'annya jangan sampai tinggal, sedekahnya. Lalu kemudian jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat hati. Jauhi itu. Di bulan Ramadan, mata yang suka melihat yang haram, jauhi, jauhi. Bapak-bapak yang suka melihat yang bening-bening di Instagram, di YouTube, di Google, di TV, di mana lagi? Di TikTok, TikTok. Jauhi, jauhi bulan Ramadan. Ibu-ibu yang biasa melihat opa-opa Korea, nah, lihat Lee Min Ho, drakor, nah, Lee Min Ho, Kim Jong Un, Sung Gokong, ya, jauhi, jauhi, jauhi. Maksiat mata jauhi bulan Ramadan. Bapak-bapak yang biasanya kalau naik motor papasan dengan yang bening-bening, nengok, jauhi, sudah berhenti bulan Ramadan. Biar rezeki Papa kan merasa bening, balik maning makanan kubu dikejar, insyaallah. Laki ini siapa kok? rezeki Insyaallah. Jauhi, jauhi. Ya. Maksiat mata di bulan Ramadan khususnya jauhi. Menghormati bulan Ramadan. Ya Allah. Makanya sampai guru dari guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan begini, apa ente nggak kenyang 11 bulan ngeliat TV sampai di bulan Ramadan masih sibuk ngeliat TV? Apa ente nggak kenyang 11 bulan lihat YouTube, lihat HP, lihat Instagram, lihat film, lihat drama Korea, lihat sinetron? Apa ente 11 bulan nggak kenyang sampai di bulan Ramadan? Ente waktunya gunakan untuk lihat yang seperti itu. Apa nggak kenyang? Apa nggak kenyang ngobrol ngalor ngidul 11 bulan sampai di bulan Ramadan masih tetap ngobrol ngalor ngidul? Apa nggak kenyang 11 bulan di bulan Ramadan ngomongi bola berjam-jam sampai di bulan Ramadan pun ngomongi bola berjam-jam? Apa nggak kenyang ngerasani orang 11 bulan sampai di bulan Ramadan masih ngerasani orang? Ya, sampai ngomongin orang, hibain orang, merasani buah. Apa nggak kenyang? Masya Allah. Nih Pak, Bu, orang-orang soleh terdahulu kalau di bulan Ramadan mereka berhenti dari kesibukan duniawi. Bahkan saya masih punya guru. Saya punya guru dulu di pesantren. Ini salah satu guru saya bilang begini, kerjalah 11 bulan, ya, yang rajin. Kalau di bulan Ramadan sibukkan dirimu dengan ibadah. Jangan sampai masih ngejar-ngejar dunia saja. Itu masih ada orang yang seperti itu, insya Allah. Nah, kita di bulan Ramadan masih sibuk aja di urusan dunia. Sampai mohon maaf, kita diajari oleh guru-guru kita, kalau bisa nih Bu, Pak, kalau bisa di luar Ramadan, sebelum Ramadan, baju baru disiapkan, rumah dicat, kue disiapkan. Jangan sampai akhir Ramadan yang seharusnya untuk i'tikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk baca Quran, kita masih sibuk keluyuran ke mall, muter-muter pasar, waktunya habis, sibuk ngecat rumah, sibuk ngukur baju baru. Apa nggak bisa dilakukan di luar bulan Ramadan? Sampai di bulan Ramadan masih disibukkan muter-muter mall, masih disibukkan muter-muter pasar. Apa nggak bisa disiapkan sebelum Ramadan? Sampai di bulan Ramadan masih sibuk ngurus yang begitu. Masya Allah.
Ini perlu kita merenung, Pak. Ya. Sampai kapan kita lalui Ramadan dengan muter-muter mall itu loh? Sampai kapan kita melalui bulan Ramadan muter-muter pasar Cirebon diobyek kabeh? Masya Allah. Sampai kapan? Masya Allah. Ayo kita pasang target, jauhi maksiat mata, maksiat telinga. Kalau ada orang ngomongin orang, tinggalin. Ini bulan Ramadan, udah kenyang saya 11 bulan dengerin ghibah orang ini. Dah bulan Ramadan, saya niat berhenti, nggak mau sudah. Ya, ini penting, Pak, penting. Banyak orang itu yang sibuk dengan memperbanyak ibadah, tapi lupa dengan meninggalkan maksiat. Padahal ibadah yang paling utama adalah tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Daripada memperbanyak ibadah tapi maksiatnya jalan, STMJ. Ngerti STMJ, Bu? Salat terus maksiat jalan. Ya. Mending tinggalkan maksiatnya walaupun ibadahnya baru yang wajib-wajib saja. Daripada memperbanyak amalan sunnah tapi maksiatnya jalan terus. Ini telinga nih. Ya, Masya Allah. Jangan suka dengerin ghibahnya orang. Cuman kalau dengerin ghibah tuh nikmat sekali, kayak tuh betah banget. Masya Allah. Anak saya tanya, Masya Allah. Hati-hati. Orang lain punya aib, kita punya aib. Orang lain punya lisan, kita punya lisan. Hati-hati. Kita dengerin orang bawa ghibah, itu besok-besok itu kita yang dihibahin sama orang itu. Ya. Dan hati-hati nih, lisan menghibah orang, menghibahin orang, khususnya di bulan Ramadan. Insyaallah. Tidak, nih Pak, Bu, kalau kita menghibahin orang, belum tentu orang yang kita ajak hibah itu setuju dengan kita. Tapi dia manggut tuh artinya, oh berarti saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh jadi kayak dia. Oh iya, ya nggak benar dia ini. Ya, itu. Maka hati-hati kita ini, insyaallah. Lisan, lidah kita, hati-hati. Sebelum ngomong dipikir, ngomong ini benar apa enggak, manfaat apa enggak, perlu apa enggak. Ya, kita sering ngomong yang enggak manfaat, ngalor ngidul sampai ngomongin orang enggak terasa. Insyaallah. Ya, caranya supaya kita jauh dari ngomongin orang, jangan kepo. Ngerti kepo? Fudul. Apa ya? Pengen tahu aja urusan orang. Apa sih manfaatnya kita tahu urusan orang? Apa sih manfaatnya kita tahu aibnya orang? Kalau kita tahu aibnya orang, itu ujian untuk kita. Ketika kita tahu aibnya orang, ini ujian bagi kita. Kita akan menutupi atau kita akan sebarkan. Kalau kita tutupi, mohonkan ampun untuk orang itu, tanda kita termasuk orang yang selamat. Tapi kalau cangkeme keri, harap ngomong cocok tuh belenak. Cangkeme keri, pengen cerita ngomongin keburukan orang nih, jangan-jangan kita termasuk na'udzubillah min. Masyaallah. Lisan. Kadang-kadang Allah sedih delenge, khususnya wong wadon lan. Masyaallah. Cetek dalam TV. Lah jenikah maning Mekah, nembe 3 bulan pegat. Pret. Itu ngomongin orang. Ya. Hajatan ya diomongi, sembarang diomongi. Nih, pengajian kadang-kadang jaburan dikomentari. Karimangan bae kok kaken. Masya Allah. Lisan kita, hati kita penting. Kita ini Pak memeriksa hati kita. Hati kita ini periksa. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan ada dendam, ada iri dengki, ada sombong, ada riya. Berbagai penyakit hati, insyaallah. Bersihkan hati kita dari iri dengki, hasud ke orang lain. Bersihkan. Ini Ramadan tamu agung. Jangan sampai Ramadan datang hati kita kotor, penuh dengan penyakitnya. Mujahadai.
belum bisa tapi masih doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimujahadai, dilawan. Ini penting. Jadi ulama terdahulu ketika masuk bulan Ramadan mereka disuguhkan dengan aneka ragam ketaatan dan ibadah bi khilafin nasil beda dengan manusia zaman sekarang. Kalau di bulan Ramadan, kalau Ramadan datang, ketika puasa Ramadan yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umati wal masyrubat, mereka menghadapkan diri mereka, menyibukkan diri mereka, menyiapkan aneka makanan dan minuman. Yang disiapkan cuma makan dan minum, ibadahnya nggak disiapkan, menu ibadahnya nggak disiapkan. Masya Allah. Kadang-kadang buka puasa sendelenge, Arab buka ku sendelenge, dalam kolak dituku kolak, dalam seblak dituku seblak, dalam kebab dituku kebab, dalam mie ayam dituku mie ayam, dalam apa mana bubur dituku bubur, sampai 5 macam es. Masya Allah. Jadi ketika buka itu satu orang 15 menu, baru dicicipi satu sudah kenyang. Sisa itu nuruti hawa nafsu. Masya Allah. Ya. Maka ayo kita ngadepi bulan Ramadan, kita siapkan diri kita. Target apa yang hendak kita capai di bulan Ramadan. Nah, mencanangkan ini penting. Lalu kemudian para bapak dan ibu yang saya hormati, ada orang-orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, nggak diampuni, Pak. Masya Allah. Kenapa nggak diampuni? Sebab satu durhaka ke orang tua. Apa coba? Durhaka ning wong tua. Orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, anak yang durhaka ke orang tua. Dan rabi durhaka. Anak durhaka ke orang tua. Jika ada di antara kita yang orang tuanya masih ada dan pernah durhaka, minta maaflah. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah untuk orang tua. Mudah-mudahan Allah terima tobat kita dan orang tua di alam sana menerima permintaan maaf kita. Durhaka ke orang tua. 2, qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita masih mutus silaturahim. Bahasa Cina eng-engan. Apa eng-engan, Bu? Beliwauan, tukaran. Ya, Masya Allah. Ini sebelum Ramadan, maaf-maafan. Tapi saya ini udah lama ini. Ke bibi saya, paman saya, tetangga saya, saudara saya, datangilah silaturahim, minta maaf, sambung silaturahim. Ya. Walaupun ya sing waras ngalai lah. Sing waras ngalai. Yang mutus silaturahim. Tapi ini awas, jangan modus. Mantan pacar, mantan istri, gaya silaturahim padahal celebek. CLBK modus. Wah, ini inget nih mantan waktu SMA nih, saya pengen nyambung silaturahim, pret. Jangan suka chattingan dengan orang yang bukan mahram. Alasannya dibungkus silaturahim padahal mah pengen ini, coba nih masih ada getaran atau tidak, aku masih kepikiran, jangan, nggak usah itu. Nggak usah galingan, ya Allah, jangan. Pemutus silaturahim. Biasa putus silaturahim gara-gara warisan, gara-gara pilihan, gara-gara apa mana? Jabatan, Masya Allah. Jangan putus silaturahim. Yang ketiga,
mudminul khamr, pecandu minuman keras, pecandu khamr, itu berhentilah karena tidak diampuni dosanya. Pecandu khamr tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang bermusuhan. Musuhi orang. Tapi kalau kita dimusuhi biar aja. Yang penting kitanya aja tidak musuhi. Ya. Jangan musuhan, jangan benci ke orang, dengki ke sesama muslim, iri ke sesama muslim, mendendam pada sesama muslim. Jangan. Ini hatinya dibersihkan. Ya. Orang yang masuk bulan Ramadan hatinya mendendam, mendengki, iri, ya, pada orang Islam, ya, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghormati bulan Ramadan. Maka doa Nabi, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana minna. Ya Allah, selamatkan kami dari Ramadan dan selamatkan kami dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Kenapa selamatkan kami dari Ramadan? Ramadan itu membawa rahmat bagi orang taat dan membawa laknat bagi orang yang suka maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan malaikat Jibril pernah doa begini, doa Pak. Wailun, celaka, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang menemui bulan Ramadan kok dosanya tidak diampuni. Falam yughfar lahu ab'adahullah, maka jauh dari rahmatnya Allah. Malaikat Jibril doa, Nabi Muhammad yang ngamini. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengamini? Sebab satu, pasti sial, pasti celaka orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu, kok tidak dapat ampunan? Nafsu dilemahkan, kok nggak dapat ampunan? Nafsu dilemahkan dengan puasa, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kok nggak dapat ampunan? Itu celaka. Maka malaikat Jibril mendoakan, well, kecelakaan. Siapa yang bertemu Ramadan, dosanya tidak diampuni, malah menjauh dari rahmat Allah. Pahala sholat sunnah seperti sholat fardu di bulan Ramadan. Pahala sholat fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Kok tidak dapat rahmat, kok tidak dapat ampunan? Famata, kapan lagi? Wong sing gampang beli oli je. Malah, masya Allah. Ya, didoakan malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka termasuk doa guru kami Al-Habib Jinnan, doanya, ya Allah, a'inna 'ala siyami wal qiyam wahfadna ya Allah minal atham bi rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, a'inna 'ala siyami wal qiyam. Ya Allah, tolonglah kami untuk melaksanakan puasa dan salat tarawih. Ihfadna ya Allah minal atham, jagalah kami Allah dari dosa. Bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram, dengan rahmatmu ya Allah yang maha agung dan maha mulia. Ya Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana minna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari Ramadan dan selamatkanlah Ramadan dari kami. Jangan sampai kami mendapat laknat karena tidak bisa menghormati bulan Ramadan, dan jangan sampai kami tidak bisa menghormati bulan Ramadan. Jangan sampai kita dilaknat karena tidak bisa menghormati Ramadan, dan kira-kira kita bisa selamat di bulan Ramadan dengan melakukan ibadah dan ketaatan. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.